Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di video saya kali ini yang berjudul analisis konten. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu analisis konten. Analisis konten adalah proses sistematis untuk memahami, mengevaluasi, dan menarik kesimpulan dari informasi yang terdapat dalam suatu konten seperti teks, gambar, audio, atau video. Tujuan utama dari analisis konten adalah untuk mengidentifikasi pola, tren, makna yang tersembunyi dalam konten tersebut. Metode ini, analisis konten, dapat bervariasi tergantung pada jenis konten yang dianalisis dan tujuan analisisnya. Beberapa teknik yang umum digunakan dalam analisis konten meliputi kategoriasi, pemetaan tematik, analisis sentimen, dan identifikasi tren. Analisis konten sering digunakan dalam berbagai bidang, termasuk penelitian akademis, analisis media, analisis sosial, dan analisis bisnis. Metode ini, analisis konten, dapat bervariasi tergantung pada jenis konten yang dianalisis dan tujuan analisisnya. Beberapa teknik yang umum digunakan dalam analisis konten meliputi kategoriasi, pemetaan tematik, analisis sentimen, dan identifikasi tren. Ada beberapa contoh tentang penggunaan analisis konten dalam berbagai konteks, yaitu yang pertama, penelitian akademis. Penelitian artikel jurnal atau wawancara, misalnya dalam studi tentang persepsi masyarakat terhadap perubahan iklim. Peneliti dapat menganalisis artikel berita untuk memahami bagaimana isu perubahan iklim dipersepsikan oleh masyarakat. Yang kedua, analisis media, yaitu media perusahaan dan organisasi sering menggunakan analisis konten untuk memahami bagaimana pesan mereka diterima oleh audiens. Mereka dapat menganalisis tanggapan penggunaan terhadap kampanye media sosial mereka atau menganalisis cakupan media tentang isu tertentu. Yang ketiga, analisis sosial, yaitu dalam konteks sosiologi atau antropologi. Analisis konten dapat digunakan untuk memahami budaya populer, tren sosial, atau dinamika komunitas. Misalnya, peneliti dapat menganalisis konten forum daring atau memahami bagaimana pandangan tentang topik tertentu berkembang dalam masyarakat daring. Dan yang keempat, analisis bisnis. Perusahaan dapat menggunakan analisis konten untuk memahami pandangan pelanggan terhadap mereka, memantau reputasi mereka, atau menganalisis umpan balik pelanggan tentang produk atau layanan mereka. Analisis konten juga dapat membantu perusahaan dalam merencanakan strategi pemasaran dan pengembangan produk. Dalam semua konteks ini, analisis konten memberikan wawasan yang berharga yang dapat digunakan untuk pengembalian keputusan yang lebih baik, pemahaman yang lebih baik tentang lingkungan di sekitar kita, dan identifikasi peluang atau tantangan yang mungkin muncul. Adapun ada beberapa konsep tambahan tentang analisis konten, yaitu yang pertama, analisis sentimen, yaitu salah satu aspek penting dari analisis konten adalah analisis sentimen, di mana teks atau konten lainnya dianalisis untuk menentukan sentimen atau opini yang terkandung di dalamnya. Misalnya, dalam analisis media sosial, perusahaan dapat menggunakan analisis sentimen untuk memahami apakah umpan balik pelanggan terhadap produk baru mereka positif, negatif, atau netral. Dan yang kedua, pemodelan topik, yaitu dalam analisis konten teks, pemodelan topik adalah teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi pola topik atau tema yang muncul dalam sejumlah besar dokumen. Ini membantu dalam pemahaman yang lebih baik tentang beragam isu atau topik yang dibahas dalam
korpus teks tersebut. Yang ketiga, analisis multimodal, yaitu analisis konten juga dapat melibatkan lebih dari satu jenis media, seperti teks, gambar, dan video. Analisis multimodal memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana pesan disampaikan melalui berbagai media dan bagaimana media-media ini berinteraksi satu sama lain. Keempat, analisis berbasis data, yaitu dengan berkembangnya teknologis, analisis konten semakin bergantung pada penggunaan data besar dan algoritma pembelajaran mesin untuk mengotomatiskan proses analisis. Ini memungkinkan peneliti atau tergantung untuk menganalisis konten dalam skala yang lebih besar dan dengan kecepatan yang lebih tinggi. Dan yang kelima, evaluasi kualitatif dan kuantitatif, yaitu analisis konten dapat dilakukan secara kualitatif dengan fokus pada interpretasi dan pemahaman mendalam tentang konten, atau secara kuantitatif dengan menggunakan metrik dan pengukuran numerik untuk menganalisis pola dan tren dalam data. Dengan terus berkembangnya teknologis dan metode analisis konten terus menjadi alat yang sangat berguna untuk memahami dunia di sekitar kita, baik dalam konteks akademis, bisnis, maupun sosial. Baik, mungkin itu saja penjelasan saya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.